adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan puji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sholat minggu. Koko tidak sendirian, Koko bersama Cici Yemi. Cici Yemi apa kabar? Baik kok. Wow, luar biasa ya. Hari ini kita mau ngapain, Cici Yemi? Hari ini kita tentunya mau memuji Tuhan dong kok. Wes, betul, good ya. Adik-adik yang di rumah kita bangkit diri. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Koko akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kau berkati yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin ya. Ini pakai gerakan adik-adik. Terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Di terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Hai adik-adik terkasih, Shalom. Selamat pagi adik-adik terkasih. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti doa akan dipimpin oleh Kakak Nia. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di mana pada hari ini Kau telah memberi kami kesehatan Bapa. Kami juga sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Beri hikmat, budi pengerti untuk kami sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada minggu ini kita masih tetap belajar tentang buah roh. Dan di bulan Mei ini kita belajar buah roh tentang kesabaran. Nah tema firman Tuhan hari ini adalah belajar sabar. Nah adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh kita untuk sabar, untuk belajar sabar? Kenapa ya? Ternyata kesabaran itu akan menolong kita untuk bisa hidup di dalam damai dengan sesama adik-adik. Kalau kita sabar, kita akan hidup damai bersama saudara-saudara kita. Dengan sabar, kita akan hidup damai dengan sesama kita. Nah untuk itu Tuhan Yesus memerintahkan kita selain rendah hati, juga kita harus lemah lembut dan juga harus sabar adik-adik. Nah itu ada firman-Nya loh adik-adik di Efesus 4 ayat 2a. Firman-Nya kita sama-sama baca ya adik-adik. Kakak Nia juga akan pimpin bacanya ya. Adik-adik ikutin ya. Coba dibuka di Efesus 4 ayat 2a. Ayo sama-sama kita baca ya adik-adik. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, kalau Kakak Nia udah sering memberitahu kepada adik-adik kalau ada perintah lahnya, kalau ada di ayat firman Tuhan ada lahnya, berarti itu adalah perintah. Kalau perintah berarti kita harus taat melakukannya. Nah di sini firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Jadi kita harus sabar, karena tadi kakaknya sudah katakan kalau kita bisa sabar, kita bisa
hidup dengan penuh kesabaran, maka kesabaran ini akan menolong kita untuk hidup di dalam damai dengan sesama. Coba nih adik-adik, kalau kita tidak sabar nih ya adik-adik, contohnya adik-adik mau pulang sekolah, wah adik-adik sudah lapar banget, ingin cepat-cepat pulang sekolah, pengen cepat-cepat ketemu sama mama papanya ya adik-adik. Nah, adik-adik tidak sabar nih, adik-adik ada di antrian di dalam kelas di belakang ya adik-adik. Nah adik-adik udah lapar nggak kuat, akhirnya adik-adik nerobos aja, senggol temannya sebelah kiri, senggol temannya sebelah kanan. Akhirnya teman-temannya adik-adik marah karena adik-adik tidak mau antri. Nah, ada damai tidak adik-adik? Tidak ada ya adik-adik. Yang ada adik-adik berantem sama teman-teman adik-adik. Atau kalau di rumah adik-adik minta tolong sama mama diambilkan makanan, tapi mamanya sedang kerja, mamanya lagi tidak sempat sebentar gitu, mamanya kerja dulu deh sebentar gitu, tapi adik-adik sudah kelaparan, adik-adik marah-marah sama mamanya, mintanya tidak sopan, mintanya teriak-teriak karena lapar ya adik-adik teriak-teriak tidak sabar. Mamanya sudah bilang sebentar ya, mama membereskan dulu pekerjaan mama, tapi adik-adik tidak mau sabar. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi keributan antara mama dan adik-adik ya. Akhirnya di rumah kita tidak ada damai karena mama akhirnya berteriak, adik-adik juga berteriak kan, teriak-teriak karena lapar, tidak sabar menunggu mamanya sebentar. Nah adik-adik, berarti kesabaran ini benar-benar menolong kita untuk hidup di dalam damai dengan sesama ya adik-adik. Untuk itu kita harus belajar sabar. Nah adik-adik, Kakak Nia akan membawakan cerita tentang tokoh Alkitab yang ia itu adalah orang yang rendah hati, lemah lembut, manis sikapnya. Nah tokoh Alkitab ini kesukaan Kakak Nia nih. Kalau Kakak Nia cerita firman Tuhan, pasti tokoh Alkitab ini Kakak Nia bawakan ceritanya. Mengenai tokoh Alkitab ini, ada yang tahu nggak? Dia manis sikapnya dan sangat dikasihi oleh ayahnya, oleh papanya, begitu juga sangat dikasihi semua orang, sangat dikasihi oleh Tuhan. Siapakah tokoh Alkitab ini? Ada yang tahu? Dia tokoh Alkitab yang gagah berani, elok rupanya. Siapa tokoh Alkitab ini adik-adik? Yusuf. Nah Yusuf ini selain orangnya lemah lembut, rendah hati, manis sikapnya ya adik-adik, juga penuh dengan kesabaran, dimana ketika saudara-saudaranya berlaku tidak baik kepada Yusuf, Yusuf diperlakukan dengan tidak baik, Yusuf dibuang ke dalam sumur, terus dijual. Yusuf marah tidak adik-adik? Tidak. Yusuf malah lemah lembut ya, mengampuni saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tapi Yusuf sabarnya bukan hanya kepada saudaranya saja adik-adik, kepada semua orang Yusuf sabar loh adik-adik. Contohnya ketika istrinya Potifar memfitnah Yusuf, apa Yusuf marah? Tidak ya adik-adik, Yusuf tidak marah. Ketika Yusuf dimasukkan ke penjara pun Yusuf tidak marah. Yusuf tetap sabar, Yusuf tetap mengampuni. Wah luar biasa sekali Yusuf ini ya adik-adik. Karena itu kakaknya suka sekali sama pribadi Yusuf. Nah adik-adik, mari kita meneladani Yusuf. Tapi adik-adik, ada yang lebih sabar selain Yusuf, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus.
di mana ketika Tuhan Yesus disiksa, disakiti, difitnah, bahkan sampai mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak membalas ya adik-adik. Tuhan Yesus tetap sabar. Tuhan Yesus juga sabar sama kita semua, sama adik-adik, sama kakak Nia juga sabar. Dimana kita yang selalu berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus sabar ya terhadap kita. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Nah adik-adik, orang sabar itu disayang Tuhan, disayang semua orang, disayang mama papa juga adik-adik. Selain itu, orang yang sabar juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Yusuf karena kesabaran Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Dan juga Tuhan Yesus juga dimuliakan ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus jadi manusia, dia sabar sampai mati di atas kayu salib, akhirnya dimuliakan. Nah untuk itu adik-adik, mari kita belajar sabar, karena kesabaran ini sangat membantu kita, sangat menolong kita. Ketika kita bisa sabar, kita juga bisa mengendalikan diri kita bisa menguasai diri kita juga adik-adik. Nah orang yang sabar ini adik-adik melebihi seorang pahlawan. Untuk itu mari adik-adik kita sama-sama belajar sabar. Nah adik-adik di rumah ingat ya, nggak boleh marah-marah, harus sabar. Minta sesuatu sama mama papanya harus sabar. Main dengan kakak atau dengan adiknya harus sabar. Di sekolah pun harus sabar. Dengan adik-adik sabar, maka adik-adik telah menciptakan kedamaian ya adik-adik. Karena kesabaran itu menolong kita untuk hidup di dalam damai dengan sesama. Dan sabar ini adalah perintah Tuhan, maka kita harus taat. Nah, firman Tuhannya sampai di sini adik-adik. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita baca dulu firman Tuhannya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu ada di Amsal 16:32. Nah firman Tuhannya cukup sekian adik-adik. Mari kita lipat tangannya dan kita berdoa, karena kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali untuk belajar sabar. Untuk itu Bapa, mampukan kami Bapa untuk bisa sabar, mampukan kami juga Bapa, beri kami hati yang taat Bapa, sehingga kami bisa melakukan apa menjadi perintah firman-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu, beri kesehatan untuk Cieli, untuk Ibu Indah yang sedang sakit, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit. Berkati orang tua yang telah mengantarkan adik-adik anak-anak sekolah minggu ke gereja, berkati juga orang tua yang di rumah, yang online Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan
yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyah, tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.